Sobat, saatnya kita ngobras, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RPK. Jumpa lagi ya teman-teman dalam edisi hari Selasa di tanggal 2 Desember 2025. Dan yang spesial hari ini dalam edisi program Ngobras, teman-teman sudah bisa lihat ya di depan sini yang biasanya kalau tampil adalah makanan-makanan nih Pak biasanya yang hadir. Nah hari ini yang luar biasa spesial, Puja bisa main teman-teman. Sebelum kita mulai ya. Ini, dan kalau yang besar nanti kita demonya nanti di luar ruangan. Ini uniknya bisa nah. Nah, jadi hari ini teman-teman kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali ya, bersama dengan Bapak Dani. Nah, bersama dengan Bapak Dani, salah satu penggiat seni permainan tradisional. Benar Pak ya? Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik sekali. Luar biasa sekali. Nah, tadi Sobat RPK kita tuh sudah banyak sekali ngobrol ya Pak ya. Kira-kira tentang sejarah dan karena kan sudah hadir di depan kita gasing. Mungkin dari bentuknya saja mungkin kelihatannya berbeda nih Pak. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan dari gasing ini? Oke, jadi perkenalkan, kembali lagi ya, perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Nur Syamdani, biasa panggilan Dani. Kebetulan saya adalah penggiat permainan tradisional maupun olahraga tradisional di Kutai, khususnya di Kutai atau di Kaltim. Jadi kalau kita merujuk tentang gasing, kalau ditanya tentang perbedaan, memang sangat banyak sekali perbedaan gasing. Nah, kalau seperti ini adalah gasing yang memang tradisional, yang masih tradisi lah. Gasing yang sejak zaman dulu ya seperti ini saja bentuknya. Artinya masih sifatnya tradisional dan pembuatannya juga masih manual, masih tradisi. Artinya masih menggunakan parang, masih menggunakan kapak gitu. Ya kurang lebih tradisi lah. Nah, sedangkan kalau yang jenis ini sudah modern dia. Dia sudah menggunakan mesin bubut. Nah, pembuatannya sudah menggunakan mesin. Jadi kita menggunakan mata mesin, dia sudah berputar sendiri, tinggal kita mendesain bentuknya. Nah, kalau zaman dulu kan kita manual saja. Berarti tuh asal yang penting sudah jadi bentuknya, asal bisa berputar, dilempar, berputar. Makanya kalau gasing tradisional dia kadang tidak simetris, tidak simetris. Kalau yang tradisional, sedangkan kalau yang sudah semi modern dia sudah simetris diameternya, itu yang membedakan gasing yang ada. Oke, luar biasa teman-teman Sobat RPK. Kayaknya kalau lihat gasing di depan ini, teman-teman kayaknya nostalgia ya jadinya Pak ya. Kira-kira Bapak hari ini hadir tapi memang karena Bapak kan setiap hari memang berhubungan sama permainan ini ya. Tapi kira-kira Sobat RPK di rumah jadi nostalgia nggak? Karena Puja yakin sekali, apalagi mungkin yang besarnya akrab sama berbagai permainan tradisional, khususnya mungkin anak-anak 2000-an. Kalau teman-teman yang lahirnya agak belakangan ini kan Pak ya, mungkin kayaknya agak sedikit asing, bukan asing sih teman-teman, tapi mungkin kayaknya kurang kenal, betul. Tapi kayaknya kalau teman-teman yang seangkatannya Puja di tahun 2000-an kayaknya pasti nostalgia kalau lihat ini. Nah, karena Sobat RPK boleh banget ngobrol barengan sama kita, boleh lewat WA di 0811544106. Nah, kita balik lagi nih Pak. Permainan tradisional. Nah, Bapak kan sebagai penggiat seni. Nah, kira-kira berangkat dari hobi kah atau memang ada pengalaman khusus atau memang berangkat dari event-event perlombaan atau bagaimana? Oke, jadi kalau memang khususnya permainan gasing, saya sih sebenarnya semua permainan bisa, permainan tradisional. Tapi kalau kita berangkat dari gasing, ini sebenarnya memang hobi. Gitu. Jadi gasing ini memang sejak kecil, mungkin belum sekolah sudah main gasing mungkin. Sudah dibikin. Iya betul. Sudah dibikinkan oleh orang tua gasing. Jadi ketika sekolah pun masih main gasing. Artinya ketika kami dulu sekolah SD ya, SD, jadi kami setiap jam istirahat sekolah, ya kadang-kadang sama teman-teman itu mengeluarkan gasing dari dalam laci maupun dalam tas kan. Jadi kita main bersama di lapangan yang luas di halaman sekolah. Jadi memang kebersamaannya dulu ya cukup tinggi lah. Jadi memang secara historis saya memang hobi sejak kecil dan sampai saat ini sudah 40-an tahun, umur 41.
Nah, masih main gasing. Masih main gasing. Luar biasa sekali Sobat RPK. Berangkat dari hobi ya teman-teman. Nah, tapi Sobat RPK percaya nggak sih kalau yang satu ini, yang bentukannya seperti tungkul, jantung pisang ya, betul. orang Kutai pasti tahu. Ini dibuatnya kalau Manual. Oke, manual. Tadi di kelas 3 SD. Kelas 3 Berarti SD. ini umurnya udah berapa tahun nih? Mungkin hampir 30 tahun lebih lah. Ya. SD kan kelas 3 itu umur 8 tahun, 9 tahun. Iya, 9 iya. tahun. Anggaplah 40 kurang 9 kan. 31 tahun. Ya. Tapi ada nggak sih Pak kejadian gasing kan kalau diperlombakan kan saling Betul. beradu ya? Ya, betul. Ada nggak sih kalau yang kayak sampai pecah, sampai rusak gitu? Ada. Jadi bahan baku yang digunakan untuk gasing ini kan ada dua. Ada yang ulin dan ada yang benggris. Nah, sedangkan yang benggris ini ya bahan bakunya cukup kuat. Artinya tidak mudah pecah. Tapi kalau kita menggunakan bahan baku ulin atau telihan lah bahasa daerahnya, nah itu sangat mudah sekali pecah. Jadi ketika kita main mulai SD sampai sekarang pun kalau kita menggunakan ulin pun kalau kita aduan gitu mudah sekali pecah, ada pecah dua gitu. Mudah. Sedangkan kalau yang bahan ini yang saya bawa ini bahan baku benggris, nah dia ketika diadu agak kurang lah, nggak mudah pecah dia. Kadang beberapa kali kita main setiap tahun bisa terus menerus nggak pecah, karena memang bahan bakunya yang kuat. Bahan bakunya yang kuat. Oke, luar biasa sekali. Nah, tapi kira-kira medan untuk permainan yang seperti ini apakah hanya bisa di lapangan dengan tekstur tanah aja Kak Pak? Atau mungkin kalau sudah di atas semen gitu bisa? Oke, jadi kalau yang tradisional, jadi memang mainnya itu di tanah mainnya. Kalau yang tradisional dia tidak menggunakan bahan pengaman lah, bagian atas bawahnya atau safety-nya, logam lah istilah bahasa kita. Jadi dia mainnya di tanah. Tapi sedangkan kalau yang sudah modern, dia menggunakan pansi atau monobearing, dia mainnya di semen. Justru mainnya di semen maupun di aspal, itu di halaman yang luas. Nah, skalanya sudah sifatnya kompetisi, lomba. Kalau yang modern ini yang menggunakan monobearing. Jadi dia lebih ke perlombaan lah. Iya betul. Gitu. Tapi kayaknya dia kalau dimainin di tanah malah ini nggak sih Pak, kayak apa sih namanya, membuat Ya, lubang betul, gitu. agak kesulitan. Iya, karena dulu kayaknya saya juga waktu main tuh kayaknya kesulitannya karena mungkin dia sudah ada ininya kali Sudah ya. ada monobearing. Iya, jadi kalau misalnya kita di tanah tuh dia tidak terlalu bisa berputar sulit terlalu ya. ramah karena dia membuat bolongan. Tapi kira-kira dari permainan ini nih Pak, sampai sekarang kan mungkin kayaknya banyak sekali udah ditinggalkan ya karena kesannya kan tradisional. Apalagi sekarang kan orang-orang serba digital, main game sekarang banyak game-game digital. Gimana nih? Oke, jadi sebenarnya permainan tradisional ini sangat unik lah. Jadi tidak ada lah istilah bahasa ketinggalan zaman itu tidak. Tinggal ya istilahnya itu adik-adik atau anak muda ya kalau mencoba pasti ketagihan. Permainan tradisional itu kalau mau mencoba saja pasti ketagihan gitu. Karena permainan tradisional itu sangat unik sebenarnya. Itu intinya. Jadi ya nggak ada lah istilah ketinggalan zaman. Jadi memang permainan tradisional gasing ini sudah sangat tinggi sekali perkembangannya, sudah sangat pesat sekali. Ketika saya mencoba untuk menggarapnya, menggerakkannya ya kurang lebih tahun 2010. Tahun 2010 itu kita mencoba mengembangkan gasing. Memang gasing ini dulu disebut mainan musiman. Gasing itu disebut mainan musiman. Ketika musimnya tiba dimainkan. Nanti kalau musimnya udah selesai, anggaplah 1 minggu sampai sebulan lah musimnya. Habis itu ya selesai. Mungkin tahun depan lagi baru bisa main lagi. Jadi dengan adanya konsep itu, saya di 2010 sudah mulai mencoba merubah mindsetnya. Bagaimana permainan tradisional gasing ini dimainkan hari-hari. Nah, sejak itu saya sudah mulai menggiatkan teman-teman, saya bawai bagaimana cara mainnya, habis itu bagaimana cara kompetisinya. Ini kita mainkan terus 1 tahunan penuh, habis tahun depan penuh lagi. Nah, memang misi saya seperti itu. Akan saya mainkan sama dengan mainan terukur yang kita mainkan. Contohnya misalnya kayak kita main bulu tangkis kan nggak pernah putusnya. Ibarat tuh nggak perlu ada event-event tertentu lah, atau musim tertentu. Iya betul. Dimainkan terus gitu. Dan kita selalu fokus membuatkan eventnya. Jadi ada event mingguan mainkan lagi, event bulanan mainkan lagi, event tahunan mainkan lagi. Jadi dia setiap dekade itu nggak ada putusnya. Sejak 2010 sampai sekarang nggak ada putusnya dengan misi itu.
Luar biasa sekali Sobat RPK. Dan pastinya ini mungkin peserta para pemainnya Ya, dari berbagai kalangan pasti Pak ya? betul sekali. Mulai anak-anak, dewasa, tua, muda, putra, putri, ada semua. Ibaratnya tuh ya namanya permainan Betul, ya. betul. Dan kira-kira ada nggak sih Pak kesulitan ketika kita ingin memulai permainan? Misalnya kita kan belum pernah main nih, Betul. pas awal mau nyoba nggak mungkin dong langsung bisa. Betul. Kira trial errornya tuh kira-kira berapa lama tuh? Jadi kalau permainan tradisional ini biasanya kalau saya ngajarkan menyesuaikan dengan tutorialnya. Ketika tutorialnya itu tepat, biasanya sangat mudah sekali untuk dilakukan. Gitu. Tapi kalau kita mencoba sendiri, ya mungkin agak susah lah. Mungkin trial and errornya anggaplah 50% bisa, 50 enggak. Tapi kalau kita dampingi, melatih, kita dampingi untuk mencoba, itu pemula, langsung kita dampingi bagaimana cara menggunakan tali, bagaimana cara lempar, bagaimana cara tarik. Mungkin ya 1 atau 2 kali lemparan itu langsung bisa, langsung bisa. Wih. Jadi sangat mudah sekali. Nggak ada lah istilah bahasa sulit itu nggak ada istilah. Jadi sekali pasangkan tali, ikuti cara lempar, ikuti cara tarik, ikuti arah lempar. Nah, secara otomatis itu paling 1-2 kali lemparan langsung Sudah bisa. Pak ya. Betul. Apalagi Sangat mudah mungkin sekali. kayaknya perbedaan cara melempar Betul. juga berpengaruh deh kayaknya. Betul. Karena saya ada lihat juga dari beberapa orang yang bermain gasing ini, ada yang melemparnya tuh tinggal begini aja, Betul. sudah ini ya, betul melempar kan tarik talinya tarik gitu. tali. Ada juga yang begini Pak, yang Betul. dilempar dari atas. Betul. Nah itu kira-kira dari 2 teknik itu, kira-kira mana nih kalau misalnya Yang mungkin paling mudah untuk pemula deh? Nah, betul. Jadi kalau untuk yang paling mudah pemula adalah lemparan yang versi menyamping gini. Itu yang sangat mudah sekali. Daripada kita lemparan dari atas atau lemparan dari bawah. Oh, dari bawah juga Bisa. Oh. Dulu saya lagi kecil biasanya lempar kadang dari bawah atau dari atas. Kita belum pernah melempar dari ini. Nah, ternyata ada lemparan yang mudah gitu, yang lebih mudah, cepat kita untuk belajar main gasing. Jadi lemparan menyamping itu cukup lempar setengah lemparan, tarik talinya sudah bisa langsung. Nah, itu trik awal kita memutar gasing. Habis itu nanti berikutnya baru kita bagaimana cara memukulkannya. Gitu. Oh, iya. Oke, tapi mungkin kalau dari trial errornya nih Pak ya, kira-kira dengan model yang berbeda itu apakah memang ada perbedaan yang signifikan? Apalagi mungkin kalau yang seperti ini kan, ini kayaknya dia dimensinya lebih ramping ya. Betul. Apakah mungkin dia lebih susah untuk dimainkan apalagi daripada yang mungkin tampilannya lebih agak lebar menyamping gitu? Oke, jadi gasing itu kalau dia semakin tinggi ukurannya agak tinggi itu semakin mudah untuk digunakan. Sedangkan kalau dia cenderung lebih rendah, ya ramping rendah itu semakin sulit dia digunakan gasingnya. Itu ciri khasnya. Jadi kalau kita untuk pemula biasanya kita mengenalkan gasing-gasing yang ukuran tinggi desainnya. Kayak seperti gasing tungkul, gasing buong. Nah, itu yang kita gunakan. Ada nama-namanya masing-masing Betul, kok ya. ada namanya. Kalau yang di depan kita ini namanya kira-kira yang mana nih? Ini kan gasing tungkul nih, kalau yang ini sama dua-duanya. Jadi gini, kalau ini semi dia, bukan juga gasing tungkul, bukan. Nah, gasing tungkul dia lebih panjang lagi. Kalau ini nih jatuhnya gasing buong namanya. Ini buong juga, gasing buong atau gasing jantung. Nah, dia ya kita kilas balik tentang gasing di Kutai, itu sebenarnya ada 6. Ada Secara historis 6 jenis. 6 jenis. Oke. Jadi Kutai itu unggulnya itu. Kutai Kartanegara atau Kaltim itu unggulnya ada 6 jenis. Ya, di antaranya adalah gasing tungkul atau jantung pisang lah. Itu gasing tungkul. Habis itu yang berikutnya yang kedua adalah gasing buong atau gasing jantung sebenarnya. Gasing buong itu gasing jantung. Buong itu guci. Jadi gasing buong itu mirip dengan guci gasingnya. Nah, yang berikutnya adalah gasing bengur. Gasing bengur itu adalah gasing yang gepeng, agak gepeng dia memiliki suara, itu gasing bengur. Nah, berikutnya adalah gasing pendada. Gasing pendada itu adalah gasing berkepala 2, jadi kepalanya itu ada 2, atas bawah kepala. Oh iya. Itu namanya gasing pendada. Di sini berikutnya adalah gasing perangat. Nah, gasing perangat itu adalah gasing ceper atau gasing piring lah. Itu gasing perangat namanya. Agak ceper gitu bentuknya.
Tapi lebih ceper daripada yang Nah, ini. ini betul. Nah, ini Oh. gasing perangat nih. Dia nggak ada ininya kan, langsung Mm-mm. kepala gitu. Nah, ini gasing perangat. Namanya agak ceper agak piring. Nah, yang berikutnya adalah gasing pelele. Gasing pelele itu adalah gasing yang di bawah buwong ya, rendah lagi sedikit. Gitu. Jadi gasing itu mirip dengan buah kayu pelele. Jadi memang historis si gasing yang ada di Kutai itu sangat erat kaitannya dengan alam sekitarnya. Iya. Dengan Namanya juga nggak benda-benda. jauh-jauh, ibaratnya Nggak tuh jauh-jauh mirip-mirip. namanya. Gitu. Nah, jadi ada 6 jenis itulah gasing yang berhistoris di Kutai Kartanegara. Walaupun sebenarnya gasing itu banyak sekali desainnya, model-model namanya, tapi yang sejak zaman dulu sampai sekarang berhistoris itu pakemnya yaitu ada 6 jenis. Ada 6 jenis. 6 jenis gasing. Itu yang Oke. uniknya di Kutai. Kalau di lain kadang-kadang ada 2 jenis, ada 1 jenis di provinsi lain. Kita ada 6. Ya ada 6, luar biasa sekali. Luar biasa. Dan Bapak kan juga sebagai Mm-mm. pembuat daripada gasing ini. Kira-kira mungkin dengan bahan material tadi kan selain dari banggeris dan juga ulin, apakah ada dari material lain nih Pak? Oke, jadi bahan bakunya yang umum digunakan untuk lomba itu ada 2 jenis. Itu ada bengkeris yang cukup kuat sekali dan ada ulin. Nah, sedangkan bahan lain itu terkadang ada juga kebutuhan. Misalnya kita untuk anak usia dini, TK lah gitu. Iya, Jadi iya, kita iya, harus iya. menggunakan bahan baku yang ringan dan Yang tidak ibaratnya berbahaya. Dan untuk juga mereka anak. bisa genggam. Betul, bisa genggamnya dan tidak berat juga ya. Nah, kita gunakanlah bahan-bahan yang ringan. Misalnya kayak kayu sengon, meranti misalnya, kayu-kayu putih itu. Nah, kayu pelai misalnya kan, kayu yang cukup ringan lah. Iya, iya. Nah, itu untuk mereka yang memang usia dini, yang memang ada safety-nya lah kita pikirkan. Iya, betul. Tapi kira-kira Pak, tapi ini opini saya ya. Betul. Ini kan mudah bergerak karena dia memang berat ya. Jadi ketika dilemparkan tuh memang sangat ibaratnya tuh mudah aja lah Betul. untuk bergerak gasingnya. Tapi Betul. kalau untuk bahan yang tadi lebih ringan, Mm-mm. itu kira-kira apakah dia bergeraknya lebih cepat atau lebih lambat dari yang Oke. seperti ini? Jadi kalau antara beda berat dengan ringan itu sebenarnya sangat sangat signifikan perbedaannya. Mm-mm. Kalau berat itu mutarnya lebih lama, kalau yang Oh. ringan mutarnya lebih cepat matinya, gitu, Ah. cepat dia stop. Gitu. Jadi memang bahan baku ringan itu tidak cocok untuk kita lombakan untuk Iya, lama-lama. iya, iya. Nah, Oke. gitu. Berarti kira-kira untuk dinaikkan di ajang perlombaan itu kira-kira untuk berat dan juga model yang seperti apa nih Pak? Kalau untuk perlombaan, kalau tingkat dewasa ya, tingkat profesional, dia harus membutuhkan bahan baku yang cukup berat, stabil dan kuat. Nah, beda halnya kalau kita melombakan untuk anak usia dini. Jadi kita sudah ada pertimbangan safety-nya, jadi kita menggunakan bahan yang ringan. Oke. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, Sobat RPK juga harus tahu ya, kalau Pak Doni ini juga salah satu juri Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman pengen dapat mentor untuk permainan gasing, bisa kontak beliau. Nah, Siap. oh iya, dan juga tadi mungkin yang paling baru eventnya kan kemarin mungkin yang di Pulau Kumala Pak ya? Ya, betul. Nah, Yang event Eral. nah event itu. Nah, kira-kira Bapak sebagai juri waktu itu melihat keantusiasan para peserta, itu kan otomatis pesertanya bukan hanya dari teman-teman dari Tenggarong aja Pak ya? Betul. Itu kira-kira kemarin dari teman-teman dari daerah mana aja Pak? Kebetulan kemarin saya ngewasiti di event budaya, yaitu Erau, biasa event tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu Erau. Nah, setiap tahun itu biasanya ada lomba gasing, lomba-lomba olahraga tradisional. Kebetulan saya ditunjuk juga sebagai wasit di sana. Nah, antusiasnya luar biasa. Artinya setiap kabupaten, setiap desa, kecamatan yang ada di Kaltim ini rata-rata hadir. Iya, iya. Kabupaten kota lah, tuh banyak sekali yang hadir untuk bergabung main di lokasinya di Pelabuhan Pulau Kumala, Pelabuhan Iya, Parkir. Nah, situ pesertanya luar biasa, sangat banyak sekali. Ya, artinya antusiasnya itu luar biasa. Jadi kompetisinya pun sangat luar biasa, yaitu persaingannya. Kita masing-masing menggunakan gasing yang tingkat Ibaratnya tinggi lah, yang tingkat kualitasnya. tinggi. Kadang ya faktor nasib saja menangnya. Oh, iya sih, karena kalau sudah masalah Semuanya bagus skill kan semua. semuanya bagus semua. Bagus semua, jadi tinggal nasibnya aja lagi. Iya, Gitu iya, yang betul, diperlukan. betul, betul. Tapi mungkin kalau misalnya permainan yang seperti itu, Pak, apakah yang dihitung itu
semakin lama berputarnya, atau mungkin memang seperti tadi yang kayak bergesekan kan, siapa yang Betul. bisa bertahan seperti itu? Jadi kalau untuk historis untuk lomba gasing yang ada di Kaltim itu ada 3 jenis perlombaan. Ada yang berpoinan atau freestyle, kecantikan pukulan, ada yang beturai atau lama-lamaan, itu ada yang berajaan atau adu pukul. Nah, jadi ada 3 kategori. Nah, yang umum kita lihat adalah beturai itu lama-lamaan kan, sama yang adu pukul, yang berajaan tuh. Nah, itu dibutuhkan memang skill yang luar biasa. Bagaimana power kita, kekuatan kita mukul, sampai gasing yang kita pukul itu langsung mati, nggak berputar. Nah, itu yang diperlukan, melumpuhkan gasing lawan. Luar biasa sekali Sobat RPK. Tapi mungkin kalau dalam event perlombaan seperti itu Pak, ada nggak sih yang kayak sampai gasingnya jadi pecah atau hancur gitu? Ada, sangat ada sekali. Itu senggengan kuatnya pukulan kan. Jadi ya pecah sampai belah 2 gitu. Ya Allah. Ya kalau udah pecah ya kalah sudah. Itu mainan tidak bisa dilanjutkan. Berarti dia sudah kalah. Sudah kalah. KO lah istilah Iya, bahasanya. betul. Luar biasa sekali perbincangan kita teman-teman. Kita akan jeda iklan sejenak ya. Setelah ini kita kembali lagi masih dengan pembahasan yang sama, permainan tradisional di siang hari ini, tetap di RPK 100.6 FM. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Kamu nggak bosen ya pakai tas itu mulu? Dari dulu kayaknya itu aja deh. Tasnya memang udah lama, tapi masih bagus kok, muat juga semuanya dan aku juga nyaman aja. Tapi kan kamu kerja, pasti bisa beli yang lebih mahal kan? Iya, memang bisa, tapi menurutku hidup itu nggak harus kelihatan mewah. Yang penting cukup, bermanfaat dan nggak nyusahin siapa-siapa. Sobat, hidup sederhana bukan soal kekurangan, tapi tentang kesadaran. Karena nilai hidup bukan diukur dari apa yang kita pamerkan, tapi dari apa yang kita syukuri. Sederhana itu bukan berarti nggak punya, tapi kita justru tahu apa yang cukup dan nggak hidup buat pencitraan. Bener juga ya. Jadi pengen belajar lebih bersyukur. Dipersembahkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. Sobat, perjalanan yang aman dimulai dari kondisi fisik yang prima. Jangan ragu untuk berbagi tugas mengemudi dengan teman atau menggunakan transportasi umum jika Anda merasa lelah. Berkendara adalah tanggung jawab besar, namun tahukah Anda bahwa mengemudi dalam keadaan ngantuk bisa berbahaya? Ketika kita merasa lelah, konsentrasi kita menurun, reaksi menjadi lambat, dan risiko kecelakaan meningkat. Bahkan ngantuk bisa membuat kita tertidur di belakang kemudi. Jika Anda mulai menguap, sulit fokus, atau merasakan pandangan kabur, itu saatnya untuk berhenti. Lakukan langkah-langkah berikut. Berhenti di tempat yang aman, istirahat sejenak, atau cari tempat untuk tidur. Keselamatan Anda adalah terpenting. Jangan biarkan ngantuk mengganggu perjalanan Anda. Waspada dan tetap fokus saat berkendara. Dari puncak Rondong Demak, 100.6 FM. Pilihan terbaik.
100.6 RPK Kutai Kartanegara. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Dan Sobat RPK, balik lagi barengan sama kita dalam program Ngobras di siang hari ini Pak Doni. Pastinya masih barengan sama permainan tradisional nih Sobat. Nah, yang menarik Sobat RPK harus banget tahu karena ini penting banget. Dan ternyata permainan tradisional gasing ini sudah termasuk dalam Warisan budaya tak benda Indonesia. Wih, luar biasa sekali. Artinya Ini mungkin perjalanannya seperti apa nih Pak? Kok bisa dia sampai berangkat dari permainan tradisional Betul. bisa menjadi warisan dari budaya? Jadi gasing ini memang dulu kan sudah saya garap sejak ya 2010-an lah. Jadi memang misi ini sudah cukup lama. Jadi sejak di 2000 ya anggaplah sekitar 5 tahun sebelum diakui di tahun 2022-23 saya menggunakan metode gitu. Bagaimana cara ini supaya bisa diakui. Karena mainan ini sudah cukup lama di Kalimantan Timur, di Kutai. Ya anggaplah ratusan tahun sudah. Iya, Tidak ada siapapun yang mendorong ini menjadi sebuah mainan yang diakui oleh negara. Makanya saya mencoba untuk mempromosikan dulu, menghebohkan dulu di Kaltim maupun di Kutai. Habis itu saya coba menggunakan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun event-eventnya. Dan berikutnya saya coba menggunakan sistem seminar, habis itu kajian-kajian. Pokoknya prosesnya itu cukup lama sekali, sekitar 3 tahun kajiannya itu. Tiap tahun kajian. Habis itu kita lapor juga ke Kesultanan bahwa ini cukup bisa dijadikan, diakui lah menjadi warisan benda Indonesia. Akhirnya coba kita usulkan ke Kemendikbudristek, nah di Kementerian Pendidikan. Nah ketika kita ajukan situ, mereka ya monggo silahkan ini bisa diajukan. Dan ketika kita ajukan, kita seminarkan, kita presentasekan. Setelah uji publik di sana ada mungkin kurang lebih ada 19 profesor yang menguji pada waktu gasing itu kira-kira layak nggak gasing itu diakui. Nah, gasing Kutai itu layak nggak diakui menjadi sebuah warisan budaya, warisan benda itu Indonesia. Ternyata di sana diakui. Ketika kita presentasekan secara historisnya cukup kuat bahwa merujuknya ke abad keempat sudah menjadi mainan tradisional yang ada di Kaltim. Nah, ya di kementerian sudah mengakui. Akhirnya mereka mengeluarkan sertifikat nasional. Jadi artinya sudah gasing Kutai ini sudah diakui menjadi sebuah warisan budaya benda Indonesia, WBTB. Luar biasa sekali Sobat RPK. Saya sebagai salah satu orang yang suka sekali permainan gasing ini. Nah, teman-teman, karena kan mungkin di era sekarang, apalagi mungkin sekarang banyak sekali permainan yang sudah kayaknya online deh. Orang-orang kayaknya nggak mau ribet gitu Pak ya. Betul. Apalagi mungkin kalau dari generasi-generasi yang sekarang mungkin sudah TK, memang mereka kayaknya sudah kenal banyak sekali aplikasi permainan dari online gitu Pak ya. Nah kira-kira bagaimana sih cara promosinya, apalagi mungkin adakah event-event ke sekolah untuk memperkenalkan permainan tradisional? Oke, jadi kalau gasing ini, kayak mainan tradisional yang lainnya, ini sudah sangat banyak sekali event-event, lomba-lomba yang dibuat, baik itu di tingkat pelajar, maupun tingkat komunitas adat, maupun ke tingkat komunitas umum. Jadi kita sangat banyak sekali mensosialisasikan ini, gasing ini ke baik itu di tingkat SD, TK pun gitu, ada SMP, SMA, se-Kutai, se-Kalimantan Timur, maupun ya kurang lebih seluruh Indonesia kita promosikan untuk mengenal namanya gasing Kutai ini sendiri. Jadi kalau eventnya ya sangat banyak sekali, ada event tingkat kabupaten gasing ini, itu ada tingkat provinsinya juga, dan ada tingkat nasionalnya juga. Nah,
Jadi ada 2 agenda, tingkat nasional, ada yang umum dan ada yang usia pelajar. Nah, itu. Kalau yang umumnya barusan saja berlangsung di Nusa Tenggara Barat di Lombok, barusan tahun ini tadi. Dan yang berikutnya lagi yang tingkat anak usia pelajar itu nanti eventnya di Gorontalo. Yang Desember ini. Desember ini. Nah, Desember ini rencananya Oke. di Gorontalo di tingkat nasionalnya. Jadi event gasing ini sudah sebenarnya luar biasa. Iya, Artinya ibaratnya tuh bukan hanya sekedar di bukan- Kalimantan Timur Betul. saja. Jadi eventnya sudah ke tingkat nasional. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Dan kira-kira mungkin karena kita sudah tua ya Pak ya. Maksudnya itu kan memang ini berangkat dari permainan waktu kita, memang di zamannya gitu. Betul. Tapi apakah ada kesulitan ketika memperkenalkan ini kepada anak-anak yang mungkin masih TK atau masih SD yang kayaknya sudah jarang sekali Yang bermain zamannya. punya permainan Betul. tradisional. Jadi gini, ketika kita mainan tradisionalnya kita kenalkan ke anak usia dini maupun SD, SMP, SMA. Memang mereka kalau ketika dia lahir di tahun 2000-an ke atas, 2000-an ke atas itu mereka sangat tidak familiar melihat gasing maupun yang lainnya. Ketika melihat bagaimana cara mainnya, Iya. karena mereka nggak tahu cara mainnya kan. Nah, Iya, ketika betul. lahir di tahun 90-an ke bawah, ya mungkin ngelihat gasing udah tahu nih, kepingin nyoba kan, karena Iya. nggak tahu cara mainnya. Nah, tapi kembali lagi ketika kita mengenalkan ke dunia permainan tradisional di saat ini, sebenarnya tidak sulit, gitu. Ketika kita berikan contoh cara bermainnya, dan ketika mereka mencoba, ternyata sangat mudah sekali mereka untuk mencoba dan memainkannya. Kita nggak tahu apakah mereka punya insting yang sama kayak kita juga. Iya. Apakah orang tuanya dulu pernah bisa main, ternyata Betul. anaknya sangat mudah sekali. Iya. Nah, Bisa itu jadi. Bisa jadi kan. Karena kan Gitu. mungkin sekarang juga harus dibatasi penggunaan layar Pak ya. Mungkin salah satunya juga dengan memperkenalkan permainan tradisional di Betul. rumah. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan mungkin ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan permainan gasing. Nah, selain permainan gasing, apakah ada permainan lain juga yang diperkenalkan? Oke, jadi selain gasing ini sebenarnya kalau saya menggerakkan semua jenis permainan tradisional. Baik itu mainan tradisional yang sudah familiar dilihat maupun yang sudah hampir punah. Itu kita kepingin mengenalkan kembali. Nah, jadi ya saya harap sih sebenarnya ya peran-peran ya pemerintah harus segera mendampingi ya mengembangkan kebudayaan ya khususnya permainan tradisional ini itu sendiri. Gitu. Jadi ya kita sangat berharap sekali ya percepatan itu sebenarnya. Apalagi mungkin sekarang kan eventnya bukan hanya sekedar di Kalimantan aja Pak ya, tapi sudah Betul. ibaratnya tuh nasional. Dan Nasional. tidak mungkin teman-teman yang sekarang bermain itu sampai nanti juga tetap bermain, walaupun Betul. mungkin Ada. tetap bermain tapi tidak dalam event misalnya ya Betul. kan mewakili lomba-lomba. Ya ada perwakilan lah Iya nanti, betul. generasi. Tapi apakah ada komunitas tersendirinya Pak untuk permainan tradisional ini? Oke, jadi komunitas kebetulan kita sejak awal bergerak di 2010 itu memang belum ada komunitas. Nah, kita gerakkan terus dan kita kembangkan bagaimana komunitas itu kita bentuk terus, baik itu levelan tingkat desa, RT, kecamatan, Oh, kabupaten, iya. provinsi. Nah, kita bentuk komunitas itu. Sebanyak mungkin kita bentuk komunitas. Jadi ada kompetisi setiap komunitas kan, baik itu di kabupaten ini itu ada kompetisi ya. Memang kita desain Oh, iya, itu iya. tuh untuk bertanding terus. Gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya kompetisi itu dalam rangka apa nih Pak? Maksudnya mungkin mingguan kah, bulanan kah, atau mungkin di hari-hari lomba 17-an, Hari Pahlawan, atau mungkin seperti Erau kemarin, itu bagaimana? Oke, jadi kompetisi ini macam-macam. Ada yang ke tingkat levelan provinsi, ada kecamatan, ada RT. Jadi kadang-kadang kalau yang tiap RT itu, tiap desa itu hampir setiap minggu ada lomba. Jadi mereka tuh Iya. mempersiapkan kan, mempersiapkan event besar di tingkat kabupaten, mempersiapkan event besar di tingkat provinsi. Jadi kalau yang di kecamatan maupun desa itu ya hampir tiap malam main. Jadi hampir tiap minggu kadang-kadang ada dibuat lomba-lomba gasing lah. Baik itu siang maupun malam pun main gasing, lomba gasing gitu.
Ibaratnya tuh permainan yang lumayan tidak membosankan ya. Ya, Karena kan mungkin betul. kalau ditinggalkan juga salah satunya mungkin karena faktor ada rasa kebosanan gitu Pak ya. Tapi Betul. mungkin sepertinya gasing ini masih tetap bertahan, masih eksis. Bertahan. Ya, syukur alhamdulillah ketika saya menggerakkan sejak 2010 itu, ya saya mencoba merubah mindset, merubah pola pikir. Nah, mainan gasing ini, mainan tradisional ini tidak hanya dimainkan ketika musimnya tiba saja, tidak. Iya. Nah, itu yang saya coba rubah. Nah, saya sudah coba pikirkan bagaimana nih merubah kebiasaan yang tadinya mainan Iya. musiman dijadikan mainan harian. Nah, sejak itulah saya mulai menggerakkan terus, dan sejak 2010 sampai sekarang pun tidak ada stopnya main gasing. Nih, luar biasa sekali. Dan Sobat RPK, setelah ini kita jeda iklan dulu ya. Sejenak Sobat, kita masih akan kembali lagi menemani Sobat RPK. Tetap stay tune di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianto Nugroho Haji, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehubungan dengan ramalan cuaca yang diperkirakan musim basah atau musim penghujan ini akan datang lebih cepat. Untuk itu kepada masyarakat Kutai Kartanegara kami perlu menyampaikan himbauan terkait dengan potensi bencana banjir dan tanah longsor. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara agar membersihkan saluran-saluran air, selokan ataupun saluran-saluran pembuangan lainnya yang ada di sekitar lingkungan rumah tinggal masing-masing. Yang kedua, agar tidak membuang sampah di saluran-saluran air, baik itu sungai, selokan, parit, supaya tidak menghambat aliran sungai manakala curah hujan sedang tinggi. Yang ketiga, ketika terjadi banjir, kita harus siap mengantisipasi. Oleh karena itu, bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, ketika terjadi banjir, segera mematikan aliran listrik supaya tidak membahayakan anggota keluarga masing-masing. BPBD di kabupaten maupun aparat di kecamatan siap membantu warga, baik dalam rangka evakuasi, pengungsian, pendirian dapur umum maupun bantuan untuk hidup dasar bila mana memang diperlukan oleh masyarakat. Tidak perlu panik, tetapi harus bersiap-siap manakala ada kejadian banjir ataupun tanah longsor. Terkhusus dengan tanah longsor, agar memperhatikan lingkungan sekitar, utamanya yang memiliki atau menempati rumah-rumah yang ada di lereng. Tanda-tanda alam, bila ada pergerakan lahan, segeralah menghindar dari tempat tinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi.
Masa depan ada di tangan. ...100.6 FM RPK Kutai Kartanegara. One 100.6 RPK Kutai Kartanegara. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dan Sobat RPK, kembali lagi dalam program Ngobras di edisi siang hari ini ya Pak. Pastinya masih dalam tema permainan tradisional nih Sobat. Nah, kira-kira mungkin Sobat RPK kayaknya dari tadi nonton nih sudah terbayang-bayang banyak sekali kayaknya yang sudah nostalgia di rumah. Atau mungkin kayaknya sudah mulai mencari-cari. Karena di rumahnya kayaknya pasti ada. Nah, cerita lagi mungkin pengalaman Pak ya. Tadi kan mungkin Bapak sudah ceritakan juga bahwa event-event ini juga diadakan antar desa, antar kecamatan. Nah, tadi kan Bapak sudah cerita nih bahwa ketika di Muara Muntai ternyata banyak sekali antusias mungkin orang-orang yang lahirnya di tahun 70-an, tahun sebelum-sebelumnya ternyata juga sudah punya momen, sudah punya pengalaman. Itu gimana tuh Pak waktu itu? Oke, jadi ketika saya menggerakkan ini, ada salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Muntai. Itu ketika saya menggerakkan itu di kecamatan itu, saya membawa gasing dulu ke sana. Saya kenalkan dulu beberapa jenis gasing kan, beberapa biji, dan saya serahkan ke kepala desanya dan anak muda di sana. Nah, ketika kita mulai mengenalkan, mereka antusias sekali. Artinya, wah ada yang bilang ini mainan lagi kecil, lagi SD. Artinya usianya sudah ya 60, ada 70. Oh ini mainan saya lagi dulu masih bujang, pernah ikut lomba erau di tahun 80-an, tahun 70-an. Kita bilang ternyata sudah ada, artinya sudah familiar lah mainan gasing. Nah, ketika itu dikenalkan di kecamatan itu, ya saya sangat apresiasi lah. Luar biasa kecamatan itu ketika digerakkan mereka sangat positif sekali bahwa mainan itu sangat bagus sekali, perannya sangat positif. Ya artinya mainan itu bisa mengalihkan anak-anak, ya artinya untuk gadget sudah agak kurang mereka megang gadget ketika lagi heboh bermain gasing. Nah, itu yang saya lakukan di Kecamatan Muara Muntai. Dan sampai saat ini pun kecamatan itu pun ketika ada event daerahnya atau event desanya, ulang tahun desa, mereka selalu ada lomba gasing. Setiap tahun selalu dilombakan, setiap event-event lainnya pun selalu dilombakan. Nah, itu yang luar biasa. Dan di sana pun ketika saya silaturahmi dengan tokoh-tokohnya, ya mereka kadang-kadang kepingin lagi, Om Dani kembali lagi ke Muara Muntai, gerakan lagi olahraga tradisional yang lainnya. Selain gasing ya bisa blogo, bisa ketapel maupun sumpit dan yang lainnya. Ya, tak bilangnya ya nantilah ke depannya bisa kita gerakan lagi. Karena kayaknya semuanya dari jenis-jenis beberapa yang disebutkan kayaknya bikin kita nostalgia lagi nih Sobat RPK. Karena mungkin dari kayak kalau ketapel kan mungkin kayaknya itu sangat kalau dibilang itu umum sekali, mungkin hampir kayaknya kita juga kayaknya nggak sadar kalau itu adalah salah satu permainan tradisional. Betul. Ya kan? Sebenarnya permainan tradisional juga. Tuh, jadi ya zaman dulu ya ketapel itu ya digunakan untuk kita ngetapel burung, buah-buahan kadang kan digunakan seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari jenis lainnya seperti sampit tadi ya. Sumpit. Nah, bakiak tadi Pak ya. Nah, kalau dari sumpit tadi sendiri ternyata juga ini ya, maksudnya bukan hanya di wilayah Kutai Kartanegara aja, tapi dia sudah terkenal juga di luar-luar. Luar, betul. Dia sudah nasional dia. Sumpitan itu sudah ada perlombaan nasional juga. Dan kebetulan juga sumpitan itu sudah masuk juga di warisan budaya tak benda Indonesia di tahun
2025, 24 ke 25. Sudah kemarin sidangnya. Dan pemiliknya juga langsung Kutai orang Kartanegara. Oh, iya, luar biasa sekali Sobat RPK. Jadi ada 2 jenis, ada gasing, ada sumpit. Itu sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Tapi di kalau Kutai Kartanegara. sumpit tadi tuh Pak juga diperlombakan juga. Diperlombakan. Mungkin kalau gasing kan kita sudah lihat ya yang seperti ini Sobat RPK. Tapi kalau yang sumpit tadi itu gimana? Apakah itu berapa sih Pak anunya? Jaraknya. Ya, Jadi kalau kita garis balik, kalau lomba sumpit itu biasanya sekitar jarak 15 meter jaraknya sampai 25 meter jaraknya. saya kira cuma sekitar 10 meter. iya, mungkin Atau 5 5 meteran Enggak, aja. jadi lomba sumpit itu jarak 15, itu jarak terdekat. Dan itu pun khusus untuk ya kategori pelajar maupun perempuan. Tuh, sedangkan untuk laki-laki itu jaraknya 20 sampai 25 meter. Oke, luar Bahkan biasa. zaman dulu ceritanya jaraknya itu sampai 30 meter. Wih, Sobat RPK. Berarti bukan hanya sekedar ibaratnya tuh mainan saja ya, tapi memang punya apa nih namanya? Punya cerita yang memang lebih kayaknya historisnya lebih dalam lagi dan lebih sakral lagi sepertinya Sobat. Nah, tapi mungkin dari permainan-permainan ini nih Pak. Sekarang gimana dengan antusias daripada anak-anak mudanya dengan permainan tradisional? Oke, jadi sejak saya menggerakkan ya, di 2010 itu memang minim sekali anak-anak itu mau bermain. Nah, sejak sekarang ini antusiasnya itu luar biasa. Ya dengan semangat kita menggerakkan, baik itu di kabupaten-kabupaten lain kita gerakkan, maupun ke tingkat provinsinya, maupun ke tingkat kecamatannya kita sosialisasikan kan, kita kenalkan, kita bikinkan lomba. Nah, dengan adanya lomba-lomba itu, sampai pelajar pun hampir semua sekolah itu sudah mulai mengenal. Sudah mulai, ya artinya ya kita bersyukur sekolah-sekolah sudah mulai menyiapkan fasilitas-fasilitas itu, menyiapkan alat-alat tradisional di sekolah-sekolahnya. Jadi sebenarnya intinya anak-anak itu kepingin sekali bermain itu. Dia tahu, dia pernah membuka YouTube atau bagaimana lah, tahu cara mainnya. Tapi kadang-kadang peralatan tidak ada. Nah, dengan adanya sekolah menyiapkan alat itu, akhirnya anak-anak itu dengan mudah dia mencoba dan memahami. Sudah terfasilitasi Betul. Pak ya. Nah, ketika kita bikinkan lomba tingkat pelajar, akhirnya pesertanya meledak, banyak sekali pesertanya. Luar biasa sekali. Nah, karena Bapak kan juga salah satu pengrajin permainan tradisional. Nah, kira-kira untuk sumpit sendiri, apakah juga termasuk Pak? Sudah termasuk juga. Termasuk permainan tradisional juga tingkat pelajar juga. Wih, jadi di rumah itu ya di workshop kita, di workshop di rumah itu banyak sekali peralatan. Wih, Sobat RPK semua bisa berkunjung. Semua peralatan itu ada. Oh iya betul, sahabat RPK artinya teman-teman di RPK boleh berkunjung dan main bersama. Wih, luar biasa sekali teman-teman. Nah, mungkin ini terakhir nih Pak, melihat potensi yang luar biasa sekali dari permainan tradisional khususnya gasing dan juga sumpit ini, bagaimana harapan Bapak ke depannya? Ya, ini yang saya tunggu. Harapan kita memang permainan tradisional, baik itu gasing maupun permainan tradisional yang ada di Kutai Kartanegara maupun di Kaltim, kita kepingin semua permainan-permainan itu akan mengangkat. Semua akan membesar, artinya yang tadinya sedikit peminatnya, kita kepingin semakin banyak peminat. Nah, dengan berjalannya sosialisasi ke sekolah-sekolah, ini sudah sangat luar biasa lah. Artinya perkembangan, hampir semua sekolah tahu bagaimana cara mainnya. Itu yang saya harapkan. Dan intinya adalah saya sangat berharap sekali peran pemerintah itu sangat aktif lagi dalam memfasilitasi sarana yang ada di sekolah. Nah, ini yang masih belum ada lah. Nah, pemerintah masih masih sedikit lah yang memfasilitasi peralatan yang ada di sekolah-sekolah. Sedangkan ketika saya identifikasi di sekolah-sekolah itu sangat membutuhkan itu. Nah, itu yang memang perlu saya sampaikan juga ke pemerintah bahwa ayo kita bergerak bersama. Ya, kalau bahasa saya tolong bantu saya untuk bergerak untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara ini, ya diantaranya adalah permainan tradisional. Luar biasa sekali obrolan kita di siang hari ini teman-teman bersama dengan Pak Doni ya. Salah satu penggiat
permainan tradisional nih sobat, dan teman-teman juga bisa berkunjung di mana nih Pak untuk mendapatkan mungkin untuk mencoba mencoba permainan ini. Apakah memang ada event tertentu yang mungkin rutin nih supaya bisa mungkin dari teman-teman sobat RPK kayaknya ada pengen mengunjungi, itu biasanya di mana? Kalau alamat biasanya kita di Permata Jalan Pelamboyan di Taman Ulin. Nah, di situ ada workshop saya di ujung itu di dekat pasar, yang pasar sekarang, lapangan pemuda itu. Nah, di ujungnya itu ada sekolahan SMK Geologi Pertambangan. Nah, di sampingnya itu rumah saya, dan di situ ada workshop. Ya, artinya kalau memang teman-teman baik adik-adik maupun yang lainnya, komunitas maupun baik itu dewasa tua, pemerintah, kalau mau berkunjung ingin nyoba permainan tradisional, bernostalgia Oke. silahkan ke rumah, siap mengajari 24 jam. Berarti nostalgia lagi gitu Pak ya. Luar Luar biasa sekali sobat RPK. Dan setelah ini teman-teman kita masih akan lanjut di program berikutnya. Jadi pastikan buat teman-teman sampai jumpa dalam edisi Ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.